Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pelajaran tentang RPP saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah teman-temannya sudah gabung semua di Google Meet ini? Baik, kalau sudah gabung semua, kita langsung saja absen ya. Sulnafira, Dedek Saputri, Rizky Amelia, Fitra Hasfat, Nur Aisyah, Nurul Umul. Hadir semua ya. Baik, sedikit motivasi buat adik-adik, yaitu hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Baik, langsung saja kita masuk materi, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, di mana ada 4 pokok pembahasan, yaitu pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Kita bahas satu persatu. Pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia, di mana memiliki makna hak asasi manusia, yaitu orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukan, negara akan mengenakan tindakan hukum. Kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini rela dijajah bangsa lain. Yang ketiga, tidak seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Jadi makna yang tadi yaitu makna hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kuadratnya. Baik, makna hak asasi menurut undang-undang, di mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik adik-adik, sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut, yaitu adapun ciri-ciri hak asasi manusia, di mana ada 4, yaitu pertama, hakiki, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal atau umum, yaitu artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sampai di sini sudah paham adik-adik? Ya, baik. Walaupun kita kuliah melalui online, adik-adik harus semangat ya. Baik, kita lanjut.
Adapun makna kewajiban asasi manusia, selain hak, tentunya manusia juga memiliki kewajiban. Yang pertama, secara sederhana, kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, di mana ada hubungan hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Ketiga, persatuan Indonesia, di mana mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Baik, kita lanjut lagi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Pembahasan yang ketiga, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia, di mana penyebab pelanggaran hak asasi manusia memiliki dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu dorongan atau melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya yaitu pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran HAM. Dan ketiga, sikap tidak toleran. Faktor kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya, pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Dua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketiga, penyalahgunaan teknologi. Keempat, kesengajaan sosial dan ekonomi yang tinggi. Dan pembahasan yang terakhir itu upaya penegakan hak asasi manusia HAM, di mana upaya pemerintah dalam penegakan HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, di mana Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Dan adapun pembentukan pengadilan HAM, di mana pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Dan ada upaya penanggulangan kasus pelanggaran HAM asasi manusia. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum, hukum diposisikan tertinggi dan demokrasi atau hak setara. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk
pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Baik adik-adik, sampai di sini ada pertanyaan? Mengerti semua? Jika ada tidak mengerti, tolong ditanyakan kepada kakak. Nanti kakak akan menjelaskan apa yang tidak mengerti, yang tidak dimengerti. Baik adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, ada sedikit soal tugas. Nanti kakak akan kirim ke kolom komentar Google Meet ini. Tolong dikerjakan ya, dan dikirim melalui emailnya kakak. Baik, sampai di sini pertemuan kakak dan adik-adik sekalian. Patuhi protokol kesehatan, tolong jaga kesehatan di rumah ya. Baik, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, jika ada kekurangan tolong juga dimaafkan. Sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.